Mengejutkan, kata itulah kita sematkan untuk pernyataan kontroversi pelatih Korea Utara yaitu Oh Tae-song, yang mana Oh Tae-song ini secara belak-belakan mengatakan bahwasanya ternyata sebelum menghadapi Indonesia, tim mereka itu sempat merasa gugup, guys. Jadi sebelum pembantaian ya 6-0 kepada Indonesia, ternyata usut punya usut timnas Korea Utara rupanya sempat gugup dan sempat merasa minder ya untuk bertemu dengan timnas Indonesia, karena kebetulan memang Indonesia lagi ngeri-ngerinya, jadi mereka itu kayak gugup lah gitu. Jadi kayak, wah ini bisa menang nggak gitu kan. Jadi mereka juga merasa sedikit terganggu sedikit mentalnya, kepercayaan diri mereka ketika menghadapi timnas Indonesia, guys. Tapi kata dia, semenjak peluit kan pertandingan dimulai, nah setelah berjalan beberapa menit ternyata mereka malah menikmati pertandingannya, dan malah ketika unggul mereka jadi lebih enjoy ketika menghadapi Indonesia. Dan bukan lagi enjoy, bahkan mereka langsung membantai timnas Indonesia ya. Memang kalau di babak pertama masih ya, walaupun masih berat sebelah, tapi setidaknya Indonesia masih bisa mengimbangi. Ya walaupun nggak imbang-imbang kali lah ya kan, tapi setidaknya tidak seburuk di babak kedua. Jadi kendati demikian, ya kan, Oh Tae-song ini pelatih Korea Utara, ya kan, dia tuh nggak menampik lah, dia tuh nggak menyangka, tidak, apa bisa kita bilang ya, tidak membantah ya, bahwasanya memang betul tim Korea Utara ini, terkhususnya anak asuhnya ini, sempat merasa tertekan. Ya, sempat merasa tertekan sebelum laga. Kenapa? Karena dia tahu Indonesia ini punya catatan yang sempurna di kualifikasi grup. Ditambah lagi mereka mengalahkan serumpun mereka, yaitu Korea Selatan. Ya kan, Indonesia menyapu bersih segala laga, seluruh laga tanpa meraih hasil imbang apalagi kalah, dan kebobolannya juga cuma gara-gara penalti. Jadi mereka juga sempat merasa tertekan, ini bisa nggak menang sama Indonesia nanti ya kan. Ternyata sebaliknya, Indonesia yang merasa gugup dan Indonesia yang tertekan ketika di laga. Mungkin sebelum laga Indonesia tidak ada merasa gugup ataupun tidak merasa tertekan. Karena apa? Karena sudah lolos Piala Dunia juga ya kan. Nah sebaliknya, Korea Utara ini lebih merasa gugup dan lebih merasa tertekan. Mungkin karena punya motivasi lebih, nggak mau kalah dan takut kalah. Mungkin Indonesia kemarin itu lebih kepada ya nothing tulus aja lah. Ya udahlah, mau menang gimana. Udah lebih kepada pasrah dan tawakal sih menurut aku ya kan. Jadi pasti beda lah. Ada orang yang betul-betul pengen untuk menjadi juara, dan ada yang mungkin ya karena sudah terlampaui juga target, ya pasti motivasi untuk meraih kemenangan juga tidak sebesar ketika belum tercapai target, guys. Ya kan? Jadi Oh Tae-song ini juga ngakui ini bahwasanya tim sedikit gugup menghadapi Indonesia karena mereka telah menangkan semua pertandingan. Namun kami menjadi lebih percaya diri seiring berjalannya pertandingan, kata. Ya iyalah, makin percaya diri. Udah nyetak 2 gol di 20 menit awal. Apa nggak makin percaya diri orang itu? Bahkan gak usah lah di 2 gol. Di gol pertama aja mereka udah langsung terlihat percaya diri kali. Berbanding terbalik dengan Indonesia, ketika udah kena gol sekali, tertinggal 1-0 sekali, udah kalang kabut langsung, udah ketakutan, udah kayak panik, udah langsung rusak mentalnya, langsung jatuh mentalnya gitu kan. Udah nggak fokus lagi lah, mungkin bisa kita bilang, udah nggak, apa ya bisa kita bilang ya, udah nggak serius lagi. Mungkin serius tapi mereka udah nggak konsen lah gitu, bisa kita bilang ya. Jadi pelatih yang berusia 55 tahun ini ya kan, dia menyebutkan bahwasanya kunci kemenangan Korea Utara atas timnas Indonesia itu adalah pendekatan taktis yang pragmatis dan juga terencana. Jadi mereka ini usut punya usut, udah mempelajari betul skema pola permainan timnas di 3 laga, guys. Jadi dia bilang, kami mempelajari pertahanan mereka, yaitu timnas Indonesia, dan sudah siap secara taktis. Jadi mereka udah tahu pasti timnas Indonesia ketika menghadapi tim yang notabene lebih kuat pasti cenderung bertahan, dan mereka betul-betul memanfaatkan itu. Ketika mereka tahu bahwasanya timnas Indonesia ini akan fokus kepada pertahanan, fokus bertahan, maka mereka langsung siap untuk mengeksploitasi lini pertahanan Indonesia dengan sebaik mungkin. Makanya dia bilang
Begitu kami menguasai bola, yaitu Korea Utara udah menguasai bola, maka kami menyerang dari sisi lapangan. Dan terbukti sisi lapangan baik kanan maupun kiri, kita itu mudah sekali jebol guys. Apalagi dari bola-bola free kick, bola-bola corner kick juga. Ya kan, bahkan ada gol yang mana dia itu satu orang ada bisa cetak gol meskipun sudah dikerumuni sekitar 3 atau 4 orang. Ya kan? Dan juga dia bilang di sini, selain kami menyerang dari sisi lapangan, kami juga akan mencoba tembakan-tembakan dari jarak jauh dari berbagai arah. Dan terbukti sering sekali tendangan-tendangan jarak jauh daripada Korea Utara ini merepotkan timnas Indonesia, bahkan tak jarang berbuah untuk menjadi sebuah gol. Jadi benar aja sih kenapa bisa kita bilang timnas kita itu memang kalah. Karena selain daripada kalah mental, kita juga kalah persiapan. Ya kan? Bukan kita mendiskreditkan persiapan Coach Nova dengan pemain timnas U17, tidak. Aku yakin juga Coach Nova dan para pemain juga sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin dan secara matang. Tapi kayaknya Korea Utara ini jauh lebih matang dan mereka juga terlihat sangat-sangat serius karena mungkin mereka udah terintimidasi kan. Bahwasanya ini mau nggak mau menang, kalau nggak menang nanti aduh. Tahulah kalian isilah di kolom komentar kalau Korea Utara nggak menang diapain nanti ya kan. Nah, kelihatan mereka sampai Oh Tae-song itu kan bilang, timnas Indonesia itu udah mempelajari skema permainan timnas Indonesia. Mereka itu lebih cenderung kayak gini. Makanya mereka ketika udah tahu pola permainan Indonesia kayak gitu, mereka langsung mencari cara untuk meredam atau mungkin bisa kita bilang membobol gawang timnas Indonesia yang dinilai cukup rapat. Nah, makanya bisa kita lihat ketika mereka dapat bola, mereka itu langsung mengurumuni pertahanan timnas Indonesia. Mereka nggak mau lagi kecolongan kayak Korea Selatan, ya kan? Makanya mereka semaksimal mungkin ada peluang langsung dimaksimalkan. Karena kesalahan Korea kemarin adalah gagalnya mengkonversi peluang-peluang itu menjadi sebuah gol. Dan terakhir ketika kehilangan momentum mereka dan Indonesia mendapatkan satu peluang yang berbahaya dan langsung berbuah gol, maka hukuman pun terjadi di situ. Nah, disitulah mungkin Korea Utara nggak mau nasibnya sama kayak Korea Selatan. Makanya ketika ada peluang, mereka langsung semaksimal mungkin untuk memanfaatkan peluang itu menjadi sebuah gol. Pokoknya intinya apa? Mereka langsung cari gol, gol cepat, gol cepat, gol cepat. Ya kan? Karena mereka nggak mau kayak Korea Selatan yang gagal mencetak gol selama 90 menit dan terakhir malah dihukum. Ya kan? Dan terbukti Korea Selatan harus menangis. Tapi sebaliknya Korea Selatan kemarin menang pula lagi penalti. Dan Korea Selatan kayaknya mungkin mendapatkan keberuntungan dan itu mungkin bisa kita bilang sebagai keajaiban. Ya karena Korea Selatan kalah lawan Tajikistan 2-1. Tapi ada penalti dan malah Korea Selatan yang menang adu penalti dan lolos ke semifinal. Nah, ini mungkin kayak macam balasan tentang kerugian, kemalangan, atau mungkin bisa kita bilang kerugian yang mereka alami ketika menghadapi Indonesia di babak injury time. Sekarang mereka malah mendapatkan zigzag di babak injury time ketika menghadapi Tajikistan. Bayangkan aturannya Korea Selatan kalah dan Tajikistan aturannya bisa lolos, tapi di ujung pertandingan mereka mesti kalah menderita, guys. Ya Allah, kasihan kali ini Tajikistan. Dengan kemenangan Korea Selatan atas Tajikistan dan dengan kemenangan Korea Utara atas Indonesia, maka bukan hal yang tidak mungkin perang saudara, perang negara serumpun akan terjadi di babak final. Andai Arab Saudi ya kan bisa dikalahkan oleh Korea dan juga Uzbekistan bisa dikalahkan oleh Korea Utara. Tapi kalau misalnya mereka sama-sama kalah, ya udahlah, wassalam ya kan. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang pelatih timnas Korea Utara ya kan, Oh Tae-song yang menyatakan bahwa timnya sempat gugup dan sempat tertekan sebelum laga menghadapi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.